Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa join di channel YouTube saya. Saya Dede Komarudin ya, dari program studi farmasi Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Hari ini ingin membagikan sedikit ilmu mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar di dalam Bapak Ibu berikan saat belajar di kampus atau di uh, kuliah. Definisi dari strategi itu yaitu adalah suatu pendekatan secara menyeluruh atau keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Di mana definisi pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, Bapak Ibu bisa membedakan antara pembelajaran dan mengajar seperti biasanya. Jadi kalau pembelajaran itu prosesnya adalah dua arah, adanya interaksi. Tapi kalau mengajar seperti biasa ya, itu arahnya hanya satu arah, dari dosen ke mahasiswa. Definisi dari dosen sendiri adalah pendidik profesional dan ilmuwan ya, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu dirangkum dalam Tridharma perguruan tinggi. Lalu kualifikasi dosen seperti apa yang harus bisa ya memberikan pembelajaran yang baik kepada mahasiswa. Nanti kita akan bahas ya kiat-kiatnya, seperti metodenya seperti apa, lalu strateginya seperti apa, lalu motivasinya seperti apa. Lalu mahasiswa definisinya adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Ini dapat kita lihat ya di slide. Menurut Zainal Arifin ya, pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis ya, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas, dihadiri secara fisik oleh dosen atau pendidik, atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Ini juga ada definisi dari Dimyati dan definisi dari ini ya, seperti yang kita lihat di layar ya. Jadi strategi pembelajaran adalah komponen ya umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran itu berlangsung. Di mana strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel belajar secara sadar dan sistematis. Ini menurut Hilda ya. Lalu menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran atau pelajaran,
mahasiswa atau peserta didik bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi pentingnya strategi pembelajaran, yaitu pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa, di mana kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didiknya seperti apa, pendidik, software, manajemennya, sarana dan prasarana, aset yang diperlukan dalam pendidikan, di mana adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa atau peserta didik, masyarakat, maupun dari pendidik atau dosen tersebut. Jadi, pentingnya strategi pembelajaran yaitu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Dan yang keempat adalah motivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Ada beberapa macam-macam ya strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry atau SPI ya. Yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang dinyatakannya. Di mana proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Ya. Jadi ada interaksi ya. Dosen bertanyakan pertanyaan dan mahasiswa menjawabnya. Lalu yang kedua adalah pembelajaran ekspositoris atau SPE, yaitu pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja ya secara tertib dan teratur. Lalu berikutnya adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Yaitu strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM ini didasarkan pada psikologi kognitif ya, yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Lalu berikutnya, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK adalah metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Atau model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Lalu berikutnya, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB, yaitu diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen dapat berjalan maksimal, pentingnya ya dari pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada
dosen pendidik. Bapak Ibu bisa membedakan ya di gambar ini bahwa di gambar ini ada 3 ya. Yang pertama yang kotak ya, yang kedua yang elips ya, ada 2 ya, lonjong ya. Yang kotak ini ya, Bapak Ibu bisa lihat ini pembelajarannya 2 arah dengan metode yang pastinya seru ya, sehingga meningkatkan motivasi ya mahasiswa untuk ingin mengetahui apa sih ya pembelajaran atau materi yang diajar ya dari dosen tersebut. Yang di atas ini ya, Bapak Ibu lihat yang lonjong ya, elips ini. Bapak Ibu bisa melihat bahwa pembelajarannya serius ya, tapi memang berjalan lancar. Hanya saja ini berlangsung secara satu arah ya. Jadi mahasiswa atau penerima materi ya, itu tidak memberikan feedback ya, atau umpan balik dari apa yang ditangkap. Sedangkan yang terakhir ya, bawah sini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa proses pembelajaran ini sepertinya kurang menarik ya. Sehingga ada yang tidur ya, ada yang pura-pura tidak melihat ya, ada yang tidak acuh ya, seperti itu. Lalu di gambar berikutnya, ini Bapak Ibu bisa melihat ya, bahwa di gambar yang penuh kelas ini ya, ini pembelajaran yang kurang ini ya, kurang efektif ya. Karena rasio juga dalam pembelajaran harus dihitung ya. Kalau ada ukurannya ya. Jadi menurut LAM ya, dan untuk akreditasi ya. Jadi yang baik itu 1/20. Dosennya 1, mahasiswa atau penerima materinya ya, audiensnya itu ada 20. Kalau nilainya B ya, tadi kalau yang 1/20 nilainya A. Kalau B itu 1/30. Kalau kurang atau bawah ya, di atas 1/30 biasanya nilai C. Ya, seperti itu. Jadi ada nilai-nilai bobotnya. Jadi motivasi belajar di perguruan tinggi ya, ini adalah pengertian move atau bergerak ya, menggerakkan. Jadi orang yang diberikan motivasi akan bergerak, di mana kondisi ini menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas dari perilaku tersebut. Motivasi adalah kekuatan, energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat resistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, motivasi intrinsik ya, maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Menurut Dedi ya, Supriyadi, motivasi merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa ada motivasi, proses belajar akan kurang berhasil, meskipun seseorang memiliki kecakapan yang tinggi. Mahasiswa atau siswa akan kurang berhasil dalam belajarnya jika motivasinya lemah ya. Jadi contohnya ya, ada yang wah, saya kurang nih kemampuannya. Benar-benar belajarnya itu ya termotivasi ya untuk mendapatkan misalkan ikut CPNS ya. Wah, ini saya kurang ininya ilmunya ya. Dia terus belajar. Sedangkan yang merasa lebih ya udah cukup, nggak usah belajar, nggak usah lah. Jadi nggak ada motivasi. Jadi yang mendorong itu motivasi untuk lulus. Ya. Motivasi belajar adalah seseorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Jadi ada keinginan sendiri ya untuk menggapai ya apa yang diinginkan.
Jadi fungsi motivasi adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, penentuan arah perbuatan yang ini ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, dan mendorong usaha untuk mencapai prestasi yang ingin dicapai. Ya. Jadi dorongannya kuat, motivasinya berkuat. Ini sangat penting ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk menggapai apa yang diinginkan dari proses dari pembelajaran tersebut. Jadi RHS model dalam pembelajaran harus ada perhatian atau attention, relevansinya bagaimana, percayaan diri, confidence, dan kepuasan atau satisfaction ya. Jadi atensi ya, misalkan, wah ada yang baru nih, ada yang aneh, ada yang kontradiktif, ada yang kompleks. Jadi ada sesuatu yang baru itu menarik perhatian ya. Gambarnya aneh nih. Apa ya? Apa ya? Ada gambar dalam proses pembelajaran, ada ice breaking dan lain-lain. Referensi ya, motif pribadinya bagaimana, motivasi instrumennya bagaimana, nilai kulturalnya bagaimana, saling berhubungan satu sama lain. Percaya diri ya, jadi timbul kepercayaan diri itu karena kompetensi atau ilmunya itu baik ya. Jadi memang sudah disiapkan matang-matang untuk menyampaikan ya materi yang akan diberikan. Kepuasan ya. Jadi strategi untuk meningkatkan kepuasan yaitu gunakan pujian secara verbal, berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan, minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil. Ya, itu salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan. Jadi simpulannya adalah motivasi disesuaikan dengan kondisi bidang dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik. Mana kemampuan yang dimilikinya dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi seseorang ya dengan motivasi yang baik ya dalam proses pembelajaran, insya Allah ya akan memberikan ya dampak yang lebih baik ya bandingkan seseorang yang tidak mempunyai motivasi untuk belajar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi dalam lain waktu di channel YouTube berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.